Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kerana jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di syurga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepadamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, jika kita renungkan diri kita, adakah segala yang kita lakukan itu ikhlas ataupun tidak? Contohnya, jika kita mau membantu orang lain, adakah bantuan kita itu ikhlas? Atau adakah bantuan kita itu ikhlas dan lahir dari hati kita untuk membantu orang lain? Ataupun hanya sekadar mau membantu dan memberitahu orang lain bahwa kita memberi bantuan kepada semua orang? Kerana dalam Injil pada hari ini mengajar kita bahwa jika tangan kanan kita memberi sedekah, biarlah tangan kiri kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Jika kita mau membantu orang lain, bantulah dengan senyap-senyap. Jika kita mau berdoa, pergilah ke tempat yang sunyi dan berdoalah. Kerana apabila kita melakukan perkara yang sedemikian, kita akan mendapat upah daripada Bapa di syurga. Jadi saudara dan saudari, bagaimana dengan kita? Adakah kita seperti ahli-ahli Taurat yang dipuji, yang dimuliakan oleh orang-orang di sekitar mereka, kerana mereka dianggap orang yang alim, orang yang kudus, yang sentiasa berada di rumah-rumah ibadat? Apabila mereka berdoa, mereka akan duduk di tempat yang paling hadapan agar orang lain dapat melihat mereka. Tetapi sebaliknya, di belakang mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perlihatkan. Jadi saudara dan saudari, begitu juga dengan kita. Jika kita mahu melakukan sesuatu perkara, biarlah kita melakukan dengan ikhlas. Biarlah kita melakukan dengan
jujur, tanpa mengharap sebarang balasan. Kerana bantuan kita itu adalah bantuan ikhlas. Dan sekiranya ada di antara mereka yang kita bantu itu membalasnya, kita hanya bersyukur dan berterima kasih. Dan sebaliknya, jika mereka tidak mampu untuk membalas apa yang kita telah lakukan, berdoalah agar Tuhan akan memberkati mereka dan diri kita. Kerana kita harus saling membantu di antara satu sama yang lain. Kita harus ikhlas dalam pemberian kita. Jangan sikit-sikit kita bantu, biarpun perkara yang kecil, kita mau selfie dan sebagainya. Memang pada zaman ini itu yang dilakukan, kerana mungkin kita mau bagi tengok orang yang telah menderma kepada kita, dan kita mau buktikan bahawa kita melakukan perkara yang baik dan bukannya sebaliknya. Tetapi ada di antara kita yang hanya suka-suka, yang hanya mau memperbesarkan apa yang kita lakukan. Jika ini intensi kita, saudara dan saudari, marilah kita berubah cara hidup kita, cara pemikiran kita, cara untuk kita membantu orang lain. Biarlah kita berdoa bagi orang yang kita bantu itu, bagi diri kita sendiri, agar kita semua dimurahkan rezeki. Kerana saya tahu banyak di antara kita yang pada saat ini benar-benar memerlukan pertolongan daripada kita. Dan segala bantuan yang kita lakukan itu biarlah hanya untuk diri kita yang tahu, dan biarlah pemberian itu pemberian yang ikhlas. Tidak perlulah kita memperbesar-besarkan apa yang telah kita lakukan. Seperti yang saya katakan, kita kadangkala jatuh di dalam percobaan, jatuh di dalam keegoan kita. Jadi, marilah kita sama-sama mengubah cara kita untuk lebih tertumpu kepada ajaran-ajaran Yesus. Biarlah melalui bantuan yang kita lakukan itu, orang lain mengetahui bahwa Tuhan telah menggunakan kita untuk membantu mereka. Tuhan telah menggunakan kita untuk menjadi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan bantuan daripada kita. Jadi saudara-saudari, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.